kekayaan intelektual Betul. yang memang situasinya tidak mungkin berkembang di luar Tasik gitu. Jadi Tasik dengan masyarakatnya saat itu lebih maju. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sembari ini aja, sembari berjalan saja. Kita ketemu di suasana baru di Pikirkan Rakyat. Berpikir merdeka, rakyat bicara, dan tentu saja kita pikirkan rakyat. Dalam Simpan nih dia. ya di sini aja, Kang. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang, kalau kerennya podcast on the location atau podcast on the on the location. Siap. Salah satunya kita berbincang di Rumah Kemuning, di Rumah Aiwan. Ya, salah satu tempat yang memang buat berbincang-bincang apapun itu. Buat ngopi bareng. Ya, buat ngopi bareng, buat berbincang, buat membuat solusi, buat inspirasi, ya segala hal. Buat kopdar. Ya, buat kopdar juga, bisa buat sedikit pesta mungkin, ulang tahun dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang apapun yang ada, persoalan-persoalan yang ada di seputar kita. Ya, Tasikmalaya lah. Nah, kita coba buka sedikit demi sedikit. Kita berkaca dulu ke belakang bahwa di tahun sekian itu Tasik itu menjadi mutiara dari Priangan Timur ya. Nah, ketika berbicara mutiara dari Priangan Timur, tentu saja pada masa lalu itu ada hal-hal yang memang menjadi magnet atau ada sesuatu hal yang memang nama itu termaktub kenapa mutiara dari Priangan Timur. Nah, kita kawinkan dengan sekarang nih. Apakah masih ada mutiara dari Priangan Timur dengan kondisi yang memang ya seperti ini? Bagaimana, Pak Ketua? Ya, sebelum kita lanjut, kita kedatangan ada Pak Ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya, Mas Ato Rinanto. Siap. Terus praktisi Jurnalis Kang Tiko. Ya, tentu saja ada tokoh masyarakat yang memang siapa sih yang tidak kenal Aiwan ya, sebagai mantan birokrat. Amin. Nah, sekarang Sekarang beliau, jadi rahayat. nah, beliau sekarang itu lebih konsen terhadap bagaimana rakyat kita berdaya ya, dengan aktivitas yang luar biasa. Dan ini kawan saya yang memang selalu berdua ya, teman tapi mesra ya. Nah, itu kembali lagi, apakah mutiara dari Priangan Timur itu masih bisa dijaga atau masih bisa dipertahankan untuk saat ini? Sementara sampah bersemerawutan, jalan-jalan macet, terus banyak sekali hal-hal yang memang ya saat ini ya bukan rahasia umum lagi. Tapi Kang, saya tuh pengen tahu aspek mutiaranya tuh dari mana gitu loh. Maksudnya gini, tidak mungkin penyematan nama mutiara itu disandingkan dengan sebuah lokasi ataupun wilayah. Betul. Nah, mutiara ini karena apanya? Kalau saya melihat, salah satu jadi kenapa tersemat mutiara dari Priangan Timur pada tahun 1929 ke situ, bahwa Tasik itu menjadi epicentrum Indonesia, termasuk misalkan kekuatan ekonominya. Iya. Pada saat itu Koperasi Mitra Batik. ada koperasi Mitra Batik, ada sesuatu hal yang memang Indonesia yang muncul dari Tasik. Maka mungkin muncullah mutiara dari Priangan Timur. Dan dibuktikan pada saat itu ada sebuah peringatan
yang memang secara ekonomi itu ada irisan dengan luar negeri. Misalkan tahun-tahun segitu kita sudah ekspor topi misalkan satu bulan sampai berapa kontainer. Dan itu kan salah satu potensi. Nah, kita kaitkan kurang lebih seperti itu Kang Tiko. Ya tentu saja di dalamnya ada hal-hal yang lain ya. Misalkan dari jurnalis munculnya kan dari Tasik. Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Tapi Kang Pat, kalau saya pikir, kalau saya lihat begini, kalau kita bicara wilayah utara, maka di situ Cirebon tuh yang menjadi guidance. Maka ketika bicara Priangan, maka yang menjadi guidance itu adalah Kabupaten Tasikmalaya. Di wilayah utara, Cirebon yang pertama kali kemudian dimekarkan menjadi kota Cirebon dari kabupaten. Di kita, kota Tasikmalaya. Ini menjadi guidance. Terus Tasikmalaya ini kan menjadi sumber gitu ya, sumber dari segala sumber, menjadi guidance ekonomi. Bukan sumber masalah. Dalam perjalanan ketika tidak Bisa jadi. maka bisa menjadi sumber masalah gitu. Kan saya melihat bahwa ketika kita bicara Tasikmalaya itu, hari ini sentra ekonomi sejatinya ada di Tasikmalaya. Dari sarana-sarana apa saja, infrastruktur, maka tidak di Garut, tidak di Ciamis, tidak juga di Pangandaran, tapi di Tasikmalaya. Itu yang seharusnya ini menjadi sebuah keuntungan buat warga Tasikmalaya. Di Tasikmalaya apa saja ada. Artinya ketika kita berbicara Tasikmalaya, kenapa harus jadi mutiara? Kita tidak kalah kalau di zaman Majapahit melahirkan Tribuana Tunggadewi, gitu. Kemudian di Bandung ada Ibu Inggit, maka di Tasikmalaya ada Kartini kekinian, namanya Ma Erok dari Cisayong. Oh iya benar. Gitu ya, gitu. Dan satu lagi yang lalunya ada Ibu Sartika, Dewi Ibu Sartika Sartika. dari kita juga. Nah, terus di pasca kemerdekaan kita punya pahlawan nasional Ki Haji Jenderal Mustafa. Artinya bahwa ruh perjuangan baik dari tokoh perempuan, tokoh agama di kita menjadi lengkap. Ya, di mana hari ini tadi Kang Pat menyampaikan kenapa kemudian bergeser menjadi sumber masalah, karena ruh itu kita gagal meneteskan kepada generasi-generasi kita hari ini. Menarik. Tasik juga kuat di literasi. Dulu ada ya, media. Sebentar Kang Dut. Ketika kita bicara media, ini Kang Tiko ini kan radar nih. Ya. Sebelum ada radar Tasikmalaya, ada nggak radar yang lain? Di Nggak ada. Priangan Timur? Nggak ada. Itu artinya guidance. Berarti pelopornya Tasik, radar itu. Tasikmalaya. Kalau untuk radar ya, untuk Jawa Post Group. Tetapi kan kita juga ada rekan kita dari grupnya Pikiran Rakyat kan. Dalam Kang Budi. perjalanannya, Iya. gitu. Enggak. Kemudian Memang di Jawa Barat itu memang sebetulnya mah pikiran rakyat dulu. enggak, dalam konteks saya ngelihatnya bahwa ini dari situ, dari bahwa kita tuh guidance, bahwa kita tuh dianggap mutiara. Oh iya. Teman-teman media pun gitu menganggap Tasik itu mutiara. Ketika kita bicara Priangan, sentranya bukan tempat yang lain. Betul. Kalau Di dari Tasikmalaya. aspek itu sosial, tempat konsentrasi masanya itu adalah di kota Tasikmalaya. Jadi kan Tasikmalaya setidaknya kita bisa nengok hari ini Banjar, Ciamis, Singaparna saat weekend itu mereka ada di kota. Dan harus dicatat juga bahwa Kan gitu. bahwa kota Tasikmalaya itu kota ada instansi-instansi yang memang berdiam atau berada di kota Tasikmalaya yang di kota lain tidak ada, misalkan BI. Ya. Itu terus Depo Pertamina. Terus Iya. Lanud. Itu Lanud. kan Termasuk radar, nggak ada di kabupaten Brigade. yang lain. Iya. radar. Radar. Misalkan terus Brigade yang itu kan koordinasi Priangan Timur. Maka Sematan itu Iya. sekarang untuk wilayah itu ya. Betul. Tapi pada saat zaman dulu konon katanya bahwa mutiara dari Priangan Timur itu tersemat memang karena memang kekuatan salah satunya kekuatan ekonomi. Nah, Kang, Ami lebih sebenarnya lebih jelas. Kan ayah mantan birokrat nih. Nanti ini gongnya maksudnya. Lebih gamblang. Ya, lebih gongnya gamblang. nanti kita berargumen dulu. Nah, beliau- diayak heula ya. begitu. Tapi ada juga kota Tasikmalaya itu dengan Kabupaten Tasikmalaya itu terkesan bahwa maling kundang. Kemana? Iya, yang disingkirkannya itu
kabupatennya, Ibu, bukan iya. kotanya, disingkirkan ibunya gitu. Ya. Nah, sementara anaknya di sini. Nah, ini yang jadi persoalan. Mungkin saja tulah kota Tasikmalaya seperti ini mungkin tulah dari kabupaten juga. Maksudnya mah Dorokati Indung gitu? Iya, gitu. Karena Dorokati Indung kan susah juga. Ya. Kira-kira tadi obrolan-obrolan yang tadi yang menarik, Kang ini. Indung tadi menarik Menarik. tuh sebelum ke Aiwan. yang Ya, mana? Tasik kuat di literasi, Bisa. termasuk sebelum Radan, sebelum Priangan. Iya. medianya sudah Oh, 40 ya? berkembang. Iya. Tahun 1920-an ada Suara Merdeka, Iya. ada Sifat Tahunan, Siapa tahunan? ada tokoh-tokohnya di sini yang sebetulnya saya nggak tahu tuh. Apakah Almarhum warga Pak Tasik Hasbalah. kenal gitu ya, Iki Wiradikarta Betul. Ya. kenal, Abah Sutsen Sutsen. Ya, Mbak, iya. Ya, Sutsen ya, Kan Sutisna tokoh Senjaya itu Kan tokoh, itu sebelah tokoh pergerakan. Ya. Di sebelah BI itu kan? Iya. Sifat Tahunan ya. Iya. Ulamanya juga luar biasa, Iya. melek gitu, melek media. Literasi ada Al-Mawaiz, Al-Mawaija. ada Al-Mukhtar, ada Al-Imtisal, itu tahun Dulu kan. 30-an. Sebelum lahir Indonesia ya. Iya, sebelum lahir. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kekayaan intelektual orang Tasikmalaya itu bisa diukur dari Betul. Iya. Betul, betul, betul. lahir media, karena di sana itu ada apa ya, percakapan masa lalu itu ada di sana. Dan kalau kita mau meneroka, artinya mendalami Tasikmalaya, kita bongkar saja itu. Di sana ada diskursus gitu. Iya. Maka mutiara-mutiara itu terlahir dari proses. Nah, ini mutiara yang diam di kedalaman itu. Oh. Nah, itu maksud saya, kenapa Artinya- apa sih mutiara teh gitu kan? Mutiara yang diam di kedalaman ini belum Terkuak lah ya. diangkat. Iya. Atau belum Sebagai dia. marwahnya lah. Nah, Yang sekarang itu kan buih yang benar di permukaan kan. Iya. ya. Sesaat gitu ya. Walaupun kelihatan indah ya. Iya, tapi kayak ini apa ya? Kalau ini kita dulu senang ya yang namanya ini gula-gula itu, permen gula itu yang Oh iya. Oh iya. yang warnanya Harum pink. manis. Harum Harum manis. manis. Nah, Tasik itu boleh jadi sekarang itu seperti arum manis, moronyoy, pink, Hampos. menarik. Tapi ketika kita Iya, pegang, Siap. Boleh. Oh. Kopi. Gitu dulu. Gitu kan. Jadi banyak hal lah gitu. Dari sisi media itu Oke. salah Iya. satunya juga punya kekuatan gitu. Jadi literasi, Iya. Tasik sebagai Manis kota kan? literasi. Ada manisnya. Dan di dalamnya Ada pesan minyak tentu saja pesantren-pesantren ya. Iya. Karena memang pesantren itu literasi itu sangat erat dengan membaca kitab dan sebagainya, itu kan salah satu pengetahuan yang paling tua kan. Betul. Sekolah yang paling tua Kalau pesantren. kita mau Minta gulanya ya? memotret bahwa Tasikmalaya adalah mutiara, ya kita bongkar itu catatan-catatan di media itu. Iya. Jadi Iya. Terpetakan. jadi Nah, itulah makanya kenapa saya nanya mutiaranya itu letaknya di mana? jadi buih itu adalah Dari obrolan-obrolan yang barusan yang kemana-mana, sebagai dengan hormat, sebentar sebelum ke Aiwan. apa lagi? Saya tertarik dengan tadi bahwa di Tasikmalaya itu buih yang terbuat dari Seperti Harum manis. gula-gula aromatis, Gula-gula, permen manis. lah. Dan sejatinya kalau kita bicara manis itu, anak kalau kebanyakan makan yang manis-manis biasanya sakit gigi. Orang tua kalau kebanyakan makan yang manis-manis maka biasanya jadi diabetes. Masyarakat pun biasanya kecewa karena saking banyak menerima janji yang terlalu manis. Wis, menarik ini. Oke, Tadinya maksudnya mah. nanti kita bahas itu Ya. segmen khusus. Kita Wah, ini kira-kira, kan pakar semua ini. kira-kira. Saya hanya sedikit saja lah gitu. Jadi kalau kita melihat sejarah apa yang dikatakan oleh kawan-kawan semua, sahabat semua, bahwa ya memang Tasik menjadi epicentrum Ya, pergerakan
Sepakat. Dan orang-orang yang tadi disebutkan ya, ada Sutisna Sanjaya dan yang lainnya termasuk Hajat Mustafa, itulah mutiara-mutiara dari hasil sebuah pemikiran yang lebih maju dibandingkan zamannya. Ya, Iya, betul. Kenapa di sini muncul radar? Kenapa muncul sifat Priang. tahunan? Iya. Ya, itu kan tuntutan untuk mengekspresikan Ya. kebebasan berpendapat yang notabene baru diberikan ruang, Betul. ya. Itu 98. Oh, Iya. Ya. Betul. Ya, tuntutan reformasi Asik, begitu. asik. Tapi kita sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Oke. Iya. Kebutuhan untuk berdemokrasi yang saat itu mungkin bahasanya lain. Ya. Sehingga muncul tadi tentang kebebasan mengekspresikan melalui sifat tahunan, melalui harian-harian yang saat itu memang sangat Iya. berani dan lebih maju dibandingkan di zaman di zaman Dan itu menjadi guidance ya. ya, Menjadi peta termasuk guidance. orang-orangnya ya jauh ke belakang ya. Betul. Itu kan ada pergerakan-pergerakan yang memunculkan akhirnya melawan Belanda. Iya. Saat itu. Iya, betul. Ada perlawanan SI Merah Betul. dan sebagainya. Betul. Kalau Iya. Dan harus dicatat juga Tasik itu Ya. dengan kekuatan iya, dan itu adalah tadi betul kekayaan intelektual Betul. yang memang tidak dimiliki mungkin ya, atau mungkin oleh tidak orang lain. tidak situasinya tidak mungkin berkembang di luar Tasik gitu. Jadi Tasik dengan masyarakatnya saat itu lebih maju.